Oke, balik lagi di Adrian Tutorial. Kali ini kita akan mempelajari soal HTML dan CSS. Oke, bagi yang belum pernah apa sih melihat HTML dan CSS itu seperti apa gitu. Nah, HTML dan CSS ini adalah bentuk bagian dari programan untuk website. Tapi dia adalah salah satu kode yang digunakan untuk front end. Front end itu adalah bagian atau tampilan atau visual daripada website. Nah, HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, HTML ini merupakan standar markup untuk membuat suatu halaman web maupun aplikasi berbasis web. Nah, jadi HTML ini adalah struktur bagian dasar dari program website. Oke, sedikit singkat cerita, ini adalah bagian dari penemu daripada World Wide Web Consortium ya. Dia adalah penemu dari World Wide Web atau kalau kita lihat di URL itu ada halaman yang namanya www. bla bla bla. Nah, itu penemunya adalah Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee ini adalah penemu dari World Wide Web pada website. Nah, lalu apa saja jenis web browser? Di sini web browser itu ada 4 ya yang biasa kita gunakan. Ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Opera Mini, dan Microsoft Edge. Nah, ini adalah tampilan dasar ketika kita ingin membuka satu situs tertentu, pasti kita membuka yang namanya browser. Nah, ini yang disebut dengan web browser ya. Web browser ini adalah salah satu bentuk aplikasi ketika kita ingin menggunakan atau mengunduh salah satu situs informasi melalui internet. Nah, mengunduh pasti ada salah satu wadah atau tempatnya yang disebut dengan browser. Nah, browser ini ada 4 jenis, ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, dan Microsoft Edge. Mozilla Firefox ya. Jadi ada 4, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, dan Microsoft Edge. Oke, lalu masuk kepada pengenalan web. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, ada web sering digunakan untuk mengakses informasi dan sering digunakan oleh lebih dari 1 juta pengguna user ya. Lalu yang kedua, dengan web kita bisa memanfaatkan berbagai macam kebutuhan seperti menonton video, mendengarkan musik, belajar online, belanja online, serta berdiskusi melalui platform blog atau media sosial. Yang perlu digarisbawahi ada di poin ketiga adalah web bukanlah internet. Jadi web ini sering digunakan untuk mengakses informasi. Yang tadi kita lihat ada web browser ya. Web browser itu digunakan untuk mengakses salah satu bentuk informasi dari berbagai situs, mulai dari YouTube, mulai dari Google, mulai dari blog, mulai dari WordPress dan sebagainya. Maupun dalam bentuk Gmail. Gmail itu berbentuk nanti kita biasanya mengupload atau menginput satu data berupa PDF. Nah, sekarang kan banyak majalah elektronik online berbentuk PDF ya. Dan perlu digarisbawahi untuk mengakses web browser. Jadi web browser itu hanya wadah, hanya tempatnya, tapi bukan salah satu internet. Tanpa internet, web browser tidak akan bisa mengakses salah satu atau bentuk daripada informasi itu. Jadi untuk mengakses satu informasi itu perlu adanya internet atau jaringan internet. Oke, lanjut. Kita masuk kepada definisi internet. Internet adalah mekanisme komunikasi antar komputer atau sebuah jaringan yang menghubungkan media elektronik dengan media lainnya. Jadi dia itu hanya bentuk jaringan ya, jaringan untuk menghubungkan antara satu web browser dengan wifi dan internet. Jadi internet itu adalah dia bagian dari salah satu browser untuk menghubungkan media elektronik. Jadi jaringan yang menghubungkan antara media elektronik satu dengan media elektronik lainnya ya. Jadi kayak misalkan kita menghubungkan dia mempunyai satu vendor, misalkan IndiHome. Nah, jadi internet itu dihubungkan melalui ada wadahnya mempunyai komputer yang menghubungkan internet dari satu jaringan internet komputer lain dengan komputer lainnya. Lalu masuk kepada definisi web. Web adalah sebuah kumpulan informasi yang tersedia dalam sebuah web browser komputer yang terhubung dengan koneksi internet secara permanen. Informasi yang disediakan web berupa teks, video, gambar, maupun audio. Web berjalan di aplikasi web server, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menyimpan dan menyampaikan isi informasi web ya. Jadi web ini adalah sebuah kumpulan informasi. Informasinya baik berupa bentuk dokumen, baik berupa bentuk video, audio, maupun gambar.
Nah, ini sedikit penjelasan mengenai bagaimana web browser itu bekerja. Jadi di sini kita biasanya ada pengguna ya, user client sebelah pojok kiri bawah. Lalu masuk kepada kita mengakses misalkan situs informasi www.youtube.com. Nah, itu adalah bagian dari kita membuka web browser, masuk ke youtube.com, lalu masuk ke request oleh user melalui internet. Nah, ini harus ada jaringan internetnya dulu nih. Jaringan internet baru kita masuk ke web server. Nah, di mana web server itu ketika kita membuka YouTube misalkan, nah server itu adalah kumpulan informasi dari berbagai macam channel YouTube. Nah, itu ada di web server yang disimpan di server. Jadi server itu adalah bagian dari penyimpanan kayak bentuk hard disk. Nah, server itu kayak bentuk hard disk. Jadi dia segala macam informasi ditampung melalui server gitu. Nah, kita masuk kepada definisi server. Server merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Ya, jadi segala bentuk macam data pada web server itu disimpan di server ya. Lalu data yang disimpan oleh server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Nah, informasi itu bisa berupa dokumen, bisa berupa video, bisa berupa audio, bisa berupa gambar. Lalu ada hosting. Nah, di sini hosting memiliki beberapa definisi, tapi secara sederhana hosting adalah layanan untuk menyimpan data, gambar hingga file yang ada pada satu website. Jadi layanan ini menyimpan data, gambar. Jadi ada hosting ya, ada hosting, ada domain. Domain itu alamatnya, hosting itu tempatnya. Tempat untuk menyimpan data. Data berupa gambar, berupa dokumen, berupa video, berupa audio. Disebut hosting. Jadi web server itu adalah berupa salah satu hosting ya. Lalu masuk kepada domain. Kalau tadi hosting itu ibaratkan kita membeli tanahnya. Kalau misalkan kita ingin membeli rumah, kita pasti ingin punya tanahnya dulu. Nah, itu disebut dengan hosting. Nah, sekarang ada domain. Domain itu adalah alamatnya. Nah, kita pasti membuat satu rumah, kita pasti ada alamat rumah. Nah, begitupun juga website. Website itu mempunyai hosting. Hosting itu adalah bagian dari penyimpanannya. Nah, domain itu ada alamatnya. Nah, jadi domain ini adalah alamat website yang akan mempermudah kita untuk menemukan di internet. Contoh domain antara lain seperti .com, .id, .org dan masih banyak lainnya. Jadi domain itu alamatnya, hosting itu adalah tempatnya, tempat kita menampung informasinya seperti itu. Nah, lalu masuk HTML. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, ini adalah bagian dari struktur dasar pada halaman web ya. Semuanya biasanya menggunakan HTML5 ya. Sekarang menggunakan HTML5 dan CSS. Lalu selain HTML terdapat hal lain untuk mendeskripsikan sebuah halaman web, seperti untuk gaya tampilan halaman web menggunakan CSS atau interaksi halaman web menggunakan JavaScript ya. HTML sendiri hanya kumpulan kode yang berisikan informasi. Jadi HTML itu cuman sekumpulan informasi yang ingin kita cantumkan pada web browser, bukan ingin menggerakkan seperti kita kode, verifikasi, password atau login. Itu nanti kita masuk kepada JavaScript. Lalu kode HTML akan dibaca oleh web browser sebagai tampilan visualnya saja. Ya, jadi kode HTML itu kita mengkode satu program dasar untuk menampilkan visualnya saja, bukan untuk menggerakkan satu sistemnya seperti itu. Lalu ada HTML. HTML ini terdiri dari beberapa elemen yang bersarang sehingga membentuk sebuah struktur sebuah elemen diwakili oleh tag yang dikenal dengan tag HTML. Jadi untuk menggerakkan satu informasi visualnya pada web browser disebut dengan tag. Tag ini dikenal dengan sebagai sebuah struktur pada HTML. Nah, di sini contoh penulisannya, kode HTML berisi kumpulan tag-tag yang kita buat yang tentunya berasal dari struktur teks HTML itu sendiri. Tag adalah perintah dalam HTML yang memiliki aturan pembuka dan penutup ya. Jadi kita lihat di situ ada H1 kurung buka kurung tutup, ada kurung buka slash H1 kurung tutup. Nah, itu bagian dari tag ya, tag dasar untuk membuka informasi awal pada visual daripada web browser HTML. Kita lanjut, kita tadi ada tag, sekarang ada elemen ya. Nah, di sini ada dua, ada elemen dan void elemen. Elemen adalah pada kode HTML terdiri dari dua macam kode, yaitu ada kode yang dilengkapi dengan tag
beserta juga dengan elemen untuk isi konten di dalamnya ya. Seperti contoh tag P itu berarti paragraf ya. P sekolah Cita Mulia kurung buka / P kurung tutup. Lalu ada void element. Nah, void element ini adalah ada beberapa kasus kode HTML yang tidak perlu isi konten, juga aturan penutup dan pembuka. Jadi void element ini adalah tag yang tidak ditampilkan pada web browser atau tampilan visual pada web browser. Jadi dia fungsinya untuk mengatur sistem visual yang ada di Visual Studio Code. Visual Studio Code itu adalah aplikasi atau software yang kita gunakan untuk membuat HTML, membuat CSS, membuat JavaScript dan sebagainya. Nah, lalu masuk pada atribut. Ya, pada atribut ini pada elemen kode HTML yang memiliki atribut adalah informasi tambahan untuk tag yang kita gunakan. Kita bisa menambahkan atribut di elemen pada tag pembuka. Contohnya, untuk menambahkan atribut di HTML, kita bisa menambahkan tag img, artinya image, dan atribut src, source. Jadi, di dalam tag itu, kita bisa menambahkan atribut. Nah, src ini adalah atribut daripada HTML untuk menemukan gambar pada tag img. Jadi img itu atributnya, img itu tagnya, src itu adalah bagian dari atribut ya. Atribut itu informasi tambahan. Jadi ketika kita ingin menampilkan gambar, tag img itu kurang. Kita perlu menambahkan atribut src untuk menambahkan sumber gambar pada yang ingin kita tampilkan. Nah, ini adalah software untuk belajar HTML. Kita menggunakan dua software, diantaranya Code Editor, Visual Studio Code, ya. Lalu ada web browser sebagai tampilan preview apa yang kita lakukan di Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code itu adalah bagian dari tampilan untuk kode dasar program untuk menampilkan di web browser gitu. Nah, ini ada dasar HTML. Pada dasarnya, HTML itu merupakan bagian dari struktur kepalanya, bagian tubuh hingga kaki pada website. Jadi kita membuat struktur badannya dulu, dari mulai kaki sampai kepala. Baru nanti CSS. Kalau CSS itu adalah cascading style sheet, berasal dari kata style, artinya pakaian kan. Berarti bagaimana caranya kita menampilkan visual itu bisa lebih bagus dan menarik untuk dilihat. Itu ada pada kode program di CSS. Kalau HTML itu untuk struktur badan dari mulai kaki sampai kepalanya saja yang kita buat gitu. Nah, lalu masuk kepada tag HTML yang umum. Tag head ini adalah berikut tag header atau title ini disarankan ke dalam header untuk judul dari page atau halaman dari web browser. Sedangkan tag H1 berikut untuk heading dengan tingkatan H1 hingga H6. Jadi H1 itu judulnya besar, H6 itu makin kecil. Jadi semakin besar nama tagnya, H6-nya, jadi semakin tingkatnya lebih besar, maka tulisan judulnya akan semakin kecil. Lalu ada tag P yang berfungsi untuk menaruh sebuah paragraf ke dalam sebuah page atau halaman daripada web browser. Lalu ada home ya. Ahref ini adalah berfungsi untuk menaruh sebuah link ke dalam page. Nah, lalu pertama-tama di sini tutorial ya. Langkah-langkahnya adalah pertama buatlah sebuah folder pada directory data.d. Nah, ini kita nanti lanjut dibahas video selanjutnya ya. Jadi yang tadi adalah basic dasar untuk kita mengenal apa sih fungsi HTML, kenapa sih harus kita bikin HTML. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan, fungsinya adalah untuk membuat salah satu struktur bagian pada visual daripada web browser seperti itu. Oke, kita lanjut pada video berikutnya.